Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Ubay. Kali ini kita akan belajar untuk mengartikan dan memaknai surat Al-Ma'un. Anak-anak tahu ya surat Al-Ma'un? Nah, namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah tambahkanlah ilmu kepadaku yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sekarang kita membaca yuk. Anak-anak bisa menyimak di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil baca artinya ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Anak-anak baca ya artinya ya. Yang pertama, artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa sih orang yang mendustakan agama? Nomor 2, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin. Fawailul lil musallin. Yang keempat, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu ternyata celaka. Namun di ayat selanjutnya yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa sih orang yang sholat itu kok celaka? Karena orang-orang yang lalai dari sholatnya. Karena lalai ya anak-anak. Alladzina hum yura'un. Nomor 6, orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Yang terakhir yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Oke anak-anak, itu 7 ayat dari surat Al-Ma'un beserta artinya. Anak-anak sudah paham? Ya, mungkin anak-anak sudah paham tapi belum terlalu jelas. Nah, sekarang Pak Guru perjelas dengan kandungan dari surat Al-Ma'un. Anak-anak simak ya. Anak-anak sudah tahu ya kalau Al-Ma'un itu adalah surat yang ke-107 dan itu termasuk tergolong surat Makkiyah karena pendek-pendek sekali. Nah, Al-Ma'un, ini surat Al-Ma'un itu yang artinya adalah barang yang berguna. Nah, terus ada cerita, ada kisah kenapa surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini kalau surat Al-Ma'un dikisahkan dulu pada zaman Rasulullah ya, pada zaman Rasulullah itu ada sekelompok orang munafik. Kelompok orang munafik. Anak-anak tahu ya munafik. Munafik itu mulutnya itu pura-pura beriman tapi hatinya itu benci, enggak beriman. Nah, mereka orang munafik itu satu, gemar sekali, suka sekali menampakkan dia dalam sholatnya. Jadi pura-pura ke masjid sholat gitu ya. Suka sekali biar terlihat menjadi muslim yang taat. Padahal di hatinya dia itu benci sama Allah dan Rasulullah. Tapi dia suka sekali misalkan ke masjid dia pamer gitu ya. Nah, itulah orang munafik. Dan juga orang munafik ini itu nggak mau yang namanya membantu orang miskin ataupun anak yatim. Bahkan sama anak yatim pun itu malah dihardik. Dihardik itu seperti apa anak-anak? Menghardik yaitu ketika ada anak yatim yang mereka butuh makanan, tapi kita malah mencaci maki. Hei, kamu kan punya tangan, punya kaki. Kenapa kamu tidak mencari sana? Gak usah minta-minta di sini gitu. Nah, itu namanya menghardik. Atau bahkan dengan fisik langsung dipukul terus gitu. Nah, itu nggak boleh. Dan itulah ciri-ciri orang munafik.
Itu anak-anak, itulah asbabun nuzulnya atau ceritanya. Nah, sekarang kita jelaskan apa sih kandungan dari surat Al-Maun. Anak-anak, ada 4 kandungan dalam surat Al-Maun. Yang pertama kita harus mencintai anak yatim. Ya, anak-anak tahu ya anak yatim? Anak yatim itu yang sudah tidak punya ayah. Jadi kalau anak-anak semuanya di sini ketemu sama anak yatim ataupun mempunyai saudara yang udah nggak punya ayah, atau ada teman-teman yang yang sudah nggak punya ayah, jadi dicintai anak-anak. Ya, dicintai. Cintainya gimana? Ya cintainya boleh hanya sebatas memberikan makanan atau bahkan membaiki. Membaiki itu apa? Ya menjadikan teman dengan memberikan senyuman dan sebagainya. Kenapa anak-anak? Karena Rasulullah itu bilang kepada kita bahwasanya Rasulullah itu mencintai anak yatim. Karena Rasulullah itu adalah anak yatim dulu. Jadi Rasulullah itu kan meninggal. Jadi Rasulullah itu ditinggalkan ayahnya itu kan ketika masih dalam kandungan, ya, sehingga beliau menjadi anak yatim. Dan Rasulullah itu sangat cinta kepada orang yang mencintai anak yatim. Sampai Rasulullah bilang, besok Rasulullah itu bersama orang yang mencintai anak yatim, orang yang merawat anak yatim itu seperti ini. Apa itu artinya? Sangat dekat sekali di surga. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang mencintai anak yatim sehingga mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat nanti oleh Rasulullah. Amin. Yang kedua, anak-anak mencintai orang miskin. Mencintai orang miskin. Nah, anak-anak di rumah bisa makan ya, bisa makan kenyang, bisa tidur nyenyak. Itu tandanya apa? Tandanya kita sudah mempunyai nikmat. Nah, di luaran sana mungkin teman-teman kita, tetangga kita, kalau ada yang kelaparan, ya kita kasih. Kasihnya apa? Semampu kita. Misalkan anak-anak lagi jalan-jalan ya, ada pengemis ataupun ada orang minta-minta ataupun ada orang yang anggaplah ya kekurangan gitu ya. Anak-anak ambil uang sedikit nggak apa-apa, 1.000, 2.000 kasihkan. Bu ini gitu, ada rezeki, kasihkan. Itulah insya Allah kita menjadi orang yang mencintai orang miskin. Nah, terus yang ketiga menjaga sholat anak-anak. Ayo, sholat ada berapa sholat? Ada 5 waktu. Nah, itu sholat ada 5 waktu anak-anak. Jadi kita jaga. Jaganya itu seperti apa? Jangan sampai kita meninggalkan dengan sengaja. Ya, aku nggak mau sholat lah, kan aku belum besar. Nah, jangan. Kalau laki-laki kemana-mana, kalau pakai celana pendek, bawa sarung ya. Kalau perempuan kemana-mana, pergi kemana-mana, jangan lupa di tas bawa mukena. Kenapa kalau kita menjaga sholat? Karena kalau kita menjaga sholat nanti Allah menjaga kita. Allah menjaga kita dimanapun. Ya, misalkan kita lagi jalan jauh, kalau kita sudah menjaga sholat nanti Allah menjaga kita. Yang keempat, berusaha menghindarkan diri dari riya. Apa itu riya sih? Riya yaitu agar amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu dilihat oleh orang lain, lalu dipuji. Sehingga riya adalah beramal sesuatu itu bukan karena Allah. Misalkan, aku mau ke masjid biar nanti temanku tahu dan kagum sama aku. Aku mau ngaji lah biar nanti dia tahu gitu dan sebagainya. Yang intinya adalah bukan untuk mencari doa Allah. Nah, jadi apa? Jadi lakukan ibadah itu untuk mencari ridho Allah. Misalkan, aku mau ke masjid, aku mau sholat jamaah karena aku ingin dicintai oleh Allah. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi ada 4 kandungan. Semoga anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang sampai nanti dewasa, sampai orang tua menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Dan insya Allah anak-anak semuanya nanti kita dipertemukan lagi oleh Allah di surga ya. Amin. Allahumma amin. Sekian anak-anak pembelajaran kali ini. Bila ada kesalahan mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak